Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Andi Aulia dari media portal berita online Indonesia liputan4.com. Menurut keterangan juru bicara dari salah satu kandidat yaitu Muhammad Taharum dan Rahmat Laguni, yaitu Bapak Fujianto Manati, terkait dengan perbincangannya dengan rekan kami Marta di posko pemenangan Rumah Kita Lebih Baik. Nah, pemirsa, mari kita simak liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Marta dari Liputan 4. Saat ini saya beserta tim sedang berada di posko pemenangan dari Bapak Tahar dengan Bapak Rahmat. Nah, di samping saya ini ada jubir dari kandidat tersebut. Saya akan bincang-bincang sedikit dengan jubir dari Rumah Kita, kandidat dari Bapak Muhammad Tahar dengan Bapak Rahmat, yaitu dengan Bapak Fujianto Manati. Bisa minta kita berbincang-bincang sedikit ya Pak ya terkait dengan kandidat ini. Mungkin yang ingin saya tanyakan yang pertama itu, apa yang mendasari Bapak Tahar dengan Bapak Rahmat ini dia bertarung dalam pemilihan Bupati Luwu Utara 2020? Jadi kandidat kami ini, Bapak Muhammad Taharum dan Rahmat Laguni, maju dalam kontestasi Pilkada Luwu Utara 2020 berangkat dari sebuah keprihatinan melihat kondisi daerah hari ini. Ketimpangan ada di mana-mana. Dalam sektor ekonomi, media kemarin sudah merilis bahwa Luwu Utara berada pada urutan ketiga termiskin di Luwu Utara. Lalu kemudian didorong oleh support masyarakat. Jadi itulah yang kemudian menjadi dasar Pak Tahar dan Pak Rahmat Laguni. Jadi untuk diketahui Pak Rahmat Laguni sendiri bersedia meninggalkan jabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara karena desakan dan dorongan masyarakat untuk melihat perubahan Luwu Utara menuju arah yang lebih baik. Oke Pak, selanjutnya mungkin kira-kira seperti apa sih gambaran pemerintahan yang ditawarkan oleh kandidat ini? Jadi berangkat dari kondisi objektivitas Luwu Utara hari ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sedang berada ketimpangan ada di mana-mana. Kita menganggap sedang berada dalam kondisi keterpurukan, terlebih lagi musibah yang baru saja menimpa Luwu Utara. Jadi itu kemudian yang menjadi rancangan program kita ke depan, mau membawa Luwu Utara bangkit menuju lebih baik. Tentu kami punya program-program di berbagai sektor, di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pertanian. Nah, terkhusus masalah untuk meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat, kami sedang merencanakan program bagaimana mendorong potensi yang dimiliki oleh Luwu Utara. Potensi yang paling besar dimiliki oleh Luwu Utara adalah potensi pertanian. Kita tahu bersama bahwa Luwu Utara ini 80% masyarakat bekerja sebagai petani. Nah, sehingga itu yang kemudian akan kita genjot ke depan. Di tim pemenangan sendiri kami sudah punya basis kajian. Ke depan kita akan mencanangkan program pewilayahan komoditi supaya kemudian masyarakat ini konsen pada komoditi-komoditi tanamannya. Nah, yang kemudian kedua, kita akan mencanangkan program pembangunan industrialisasi di sentra produksi sebagai jaminan pasar terhadap masyarakat. Karena problem utama sebenarnya petani kami di Luwu Utara ini adanya proses peralihan secara terus-menerus. Datang musim tanam jagung, petani latah ikut menanam jagung. Datang nilam, petani ikut tanam nilam. Tidak ada pewilayahan komoditi secara jelas. Sehingga pemerintahan Tahar Rahmat ke depan akan melakukan upaya itu, memberikan edukasi kepada masyarakat, pendampingan bahwa kemudian masing-masing wilayah ini kita petakan berdasarkan potensi komoditinya masing-masing. Dan yang kemudian menjadi jaminan pasar adalah terbangunnya industri-industri di sentra produksi. Yang kedua, harapan kita dengan adanya industrialisasi di sentra produksi itu bisa menyerap tenaga kerja. Jadi ada multiplier effect ekonomi yang bekerja di sana. Karena memang masalah utama kita ini adalah masalah ekonomi, masalah lapangan pekerjaan. Jadi pada satu sektor itu saja kita bisa membangun Luwu Utara. Dan kami sangat yakin itu bisa terimplementasi. Oke, ya, seperti itu ya Pak. Terus bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan tim pemenangan Rumah Kita untuk melakukan persiapan calon kandidat? Jadi kami di tim Rumah Kita hari ini telah mengkonsolidasikan tim pemenangan dari struktur kabupaten
sampai di level-level desa, dusun, bahkan data TPS untuk sementara. Karena kami yakin bahwa kemenangan di 9 Desember hanya akan bisa kita capai dengan kerja-kerja keras dan secara masif teman-teman yang berada di level paling terbawah dari pemilihan ini, yaitu di TPS. Kami sedang mengkonsolidasikan itu, kami menyampaikan ide program, dan alhamdulillah euforia dan antusiasme masyarakat sangat besar. Nah, jadi sepanjang perjalanan kami 2-3 bulan membentuk struktur ini dari tingkatan kabupaten sampai di level TPS, ada hal yang menarik yang kami dapati, bahwa ternyata antusiasme masyarakat, banyak masyarakat yang berbondong-bondong menawarkan diri ingin menjadi ketua-ketua tim di level kecamatan, desa, sampai di level dusun itu. Jadi memang kandidat Taharum dan Rahmat Laguni berangkat dari keresahan dan keinginan masyarakat untuk melihat utara lebih baik, sehingga mereka ingin terlibat memenangkan kandidat Tahar dan Rahmat Laguni. Luar biasa ya Pak ya. Terus mungkin pertanyaan saya yang terakhir itu Pak, terkait dengan perencanaan visi dengan misi dari kandidat beliau. Jadi untuk visi dan misi seperti yang saya singgung di awal tadi, bahwa tentu kita punya program. Untuk visi Luwu Utara bangkit menuju lebih baik, itu yang kemudian menjadi tagline kami. Yang selanjutnya kita breakdown dalam misi, ada pada sektor pembangunan manusia, ada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Nah, itu kemudian yang akan kita turunkan dalam program-program. Satu contoh tadi di sektor pertanian. Lalu kemudian yang kami pikirkan lagi di dalam misi kita ke depan, peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan. Jadi latar belakang kandidat kami, Pak Tahar ini, sebelum kemudian masuk di dalam dunia politik, adalah kadis pendidikan selama 10 tahun. Saat beliau menjadi kadis pendidikan, beliau mencanangkan kelas unggulan dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelajar Luwu Utara untuk setara dengan tingkat nasional. Jadi beliau bermimpi menyiapkan kualitas sumber daya manusia anak-anak Luwu Utara tidak hanya mampu bersaing di tataran lokal, tapi punya potensi kualitas yang setara dengan nasional. Itulah yang kemudian juga akan dilanjutkan oleh beliau ketika terpilih nanti. Jadi kita sedang mencanangkan ke depan akan melanjutkan program-program kelas unggulan dan beasiswa-beasiswa sesuai dengan kebutuhan sektor profesi untuk pembangunan Luwu Utara. Oke, seperti itu ya Pak ya. Jadi saya rasa luar biasa ya Pak ya, dari visi dengan misi dari Bapak Tahar dengan Pak Rahmat ini. Kemudian Pak, berbincang sedikit, kalau menurut Bapak sendiri, apakah antusiasme dari warga itu sendiri terhadap kandidat ini seperti apa? Maksudnya mungkin bisa dijelaskan sedikit seberapa antusiasnya warga terkait dengan kandidat ini. Jadi kandidat Pak Tahar dan Rahmat Laguni diberi semat oleh masyarakat sebagai Mr. Komitmen dengan pribadi yang sederhana. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pembentukan struktur kabupaten, kecamatan, sampai pada level desa, bahkan dusun itu kami anggap sebagai sebuah langkah yang cukup mudah, karena memang berangkat dari keinginan masyarakat sendiri. Saat tim turun menemui masyarakat, menawarkan untuk bergabung pada tim pemenangan rumah kita, berbondong-bondong menawarkan diri untuk menjadi ketua-ketua tim di wilayahnya masing-masing. Itulah yang kemudian kami anggap bahwa antusiasme dan euforia masyarakat yang mendorong, dan memang kenyataannya seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Oh ya Pak, ngomong-ngomong, kita tadi sudah bincang-bincang terkait dengan politik. Mungkin kita bisa bahas sedikit mungkin yang ada di depan saya ini Pak. Kalau boleh tahu, ini apa ini Pak, kopi apa ini kalau boleh tahu? Kalau sajian dari Roadhouse Cafe ini kopi Vietnam. Oh, kopi yang diolah langsung dari biji kopi asli dari Luwu Utara. Oh, dari Luwu Utara juga ya Pak ya? Jadi di Luwu Utara ini kami punya potensi kopi Bu. Jadi kopi dari Seko. Kopi asli dari Seko ini kita sebut kopi dari jantung Sulawesi. Oh, luar biasa ya Pak. Ini kan kebetulan saya bukan pencinta kopi. Kira-kira cara menikmati kopi ini seperti apa ini Pak? Ya silakan. Jadi ini kan teman-teman sajikan untuk Ibu hari ini, disedupkan untuk kopi Vietnam. Bisa kemudian dicoba, dinikmati rasanya, diaduk dulu lah. Coba dirasakan. Jadi apa ya? Ini fungsinya apa ya kira-kira apa ya? Untuk menyaring atau memang ada sensasi rasa tersendiri? Ya ini kan buat penikmat kopi masing-masing punya yang disukai itu. Contoh yang disajikan ke Ibu Vietnam. Oh, Vietnam kita juga ya. bisa seduh yang langsung
Nah, sekarang yang diberikan ke Ibu Vietnam Benar. kopi. Kalau kira-kira Pak, kalau misalnya kopi jenis Saya coba ya. kopi, silakan Pak, silakan. Jenis kopi yang ada di Luwu Utara kira-kira apa aja itu ya Pak ya? Ada 2 jenis. Jadi tanaman kopi yang ada di Luwu Utara yang diketahui penghasil kopi terbesar ada di Brongkong dan Seko. Nah, kopi yang sedang dinikmati ini dari Seko. Ada 2 jenis, kopi Arabica dan kopi Robusta. Kebetulan yang diolah ini kopi Arabica. Bagaimana rasanya, Bu? Wah, luar biasa ya. Sebenarnya saya bukan pecinta kopi juga. Cuman saya salah satu kayak senang dengan ini karena saya juga tergabung di beberapa lembaga yang memang pemerhati masyarakat juga. Jadi saya juga ada ini lembaga yang membantu perekonomian salah satu warga. Salah satunya itu kopi. Jadi bagus kalau mungkin nanti kita bisa bincang-bincang terkait kopi. Oke, bisa. Pak, Nanti kalau bisa saya kasih oleh-oleh lah. Oh, boleh, Seko boleh. Kopi Rongkong biar dinikmati teman-teman dirasakan. wah luar biasa ini Pak. Kira-kira potensi untuk kopi untuk di sini seberapa ini sih Pak? Besar potensi kita. Besar ya potensinya. Jadi saya pribadi sebenarnya di luar dari kerja saya hari ini sebagai jubir pemenangan kandidat, hari-hari saya bekerja di dunia usaha. Oh, dunia Kebetulan kemarin-kemarin sudah masuk investor. Di Seko sendiri sudah ada investor kapal api. Oh, seperti itu. Jadi mereka melihat potensi kopi yang ada di Luwu Utara ini ternyata sangat baik. Nah, sehingga mereka mencoba mendekatkan diri untuk bisa membina petani-petani yang ada di Luwu Utara. Oh, terima kasih atas kopinya. Ini luar biasa ya. Pemirsa, itulah tadi hasil bincang-bincang saya dengan Bapak Pujianto Manati. Sekian dari saya, kembali ke studio.